Hai guys, selamat malam. Malam ini kita akan meneruskan membaca Kisah Para Rasul 7 dari TB2 dan kita akan baca dari ayat ke-30 sampai dengan 53 dan ini adalah masih merupakan bagian dari pembelaan Stefanus. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 7 ayat 30. Sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Musa pun gemetar dan tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Tuhan kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Sekarang marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Dialah juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan pembebas dengan perantaraan malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun selama 40 tahun. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kita. Namun nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan membawa persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Berpalinglah Allah dari mereka dan menyerahkan mereka untuk beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Malahan kamu justru mengusung kemah Molok dan bintang ilahmu Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Karena itu, aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan ke seberang Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu diterima nenek moyang kita dan dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini ketika tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah sampai zaman Daud. Daud telah mendapat anugerah di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendapatkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Namun Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Allah. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini?
Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Selamat malam.